sini. Dahulu dan kita memasuki acara ini. Masih semangat Bapak Ibu? Sudah makan atau belum? Kalau masih lapar minta ke panitia kembali ya. Tetap semangat ya. Baik, hadirin rahimakumullah, yang seperti kita ketahui bersama bahwa Isra Mi'raj adalah peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem, kemudian naik ke langit ketujuh. Peristiwa ini terjadi pada tahun 621 Masehi. Dan sesuai dengan tujuan kita semua berada di sini adalah untuk memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Untuk lebih lanjutnya nanti, semua dari kejadian serta kisah peristiwa Isra wal Mi'raj akan dikupas secara dalam, dan marilah kita dengarkan dan renungi bersama dari kisah Isra wal Mi'raj serta tujuan dan peristiwa tersebut. Dan untuk wanita hasanah ini akan disampaikan kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Yusito Sakajawi. Waktu dan tempat disilakan. Dan mohon berkenan pada saatnya nanti untuk dapat menutup majelis kita dengan doa. Dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruh. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu da'iyan ila Allah bi'idnihi wa siratan munira. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil aqdam li kulli mawjud. Salatan la yahbaduha adatun ma'dud wa la yantahi ila haddin mahdud wa ala alihi wa ashabihi alladzina fi wujuhihim alladzina simahum fi wujuhihim min asari sujud. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarram wa ashabal fadilah, para alim ulama, para kiai, para ustaz ingkang kawula minulyaken, kepada Bapak pengurus perangkat desa khususnya PJ dari kepala desa yang kami hormati, dan ibu bapak sekalian yang kami sangat sayangi, dan kami doakan semuanya menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin monggo kula panjenengan sami ngaturaken puji syukur pengarep dono dumateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala
maupun di akhirat. Gampang akan rezeki ini pun. Terus panen sawit dipun katahaken dipun duahe Subhanahu wa taala. Sehingga turah malimpah damel saged salune teng Mekah lan Madinah. Sholawat saha salam mugi tansah kunjung dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan kula panjenengan sami wonten donya menika saged nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ing akhirat dinding pikantuk syafaatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur nuwun nuwun sangat kepada ini pengurus takmir masjid di sini yang bisa memberikan kesempatan waktu dumateng Allah untuk menyampaikan tausiah. Mudah-mudahan nanti Allah memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang membawa berkah, manfaat, maslahah fid dunya dan dunya hatta akhirat. Sehingga lek iki suatu awak dhewe boten kangelan. Leres? Kulo niku inggih nyuwun sewu Pak di sepuh biasanya kata wonten Quran itu dikatakan la yang fa'ukum muslimin amsahalakum in kana Allahu yuridu ayyuhyikum. Niki artine ora bakal manfaatin nasihatku, pituturku, tausiahku itu tidak akan bisa bermanfaat apabila aku mempunyai keinginan untuk memberikan nasihat kepada Allah panjenengan sami ingkana Allahu yuridu ayyuhyikum. Apabila Allah malah menginginkan untuk menyesatkan kalian, perlu monggo bareng-bareng saderipun ngaji kula panjenengan maca surat Fatihah. Mugi-mugi kula panjenengan kali Allah dipun paringi diberi ilmu yang bermanfaat yang akhirnya menyemangatkan kita untuk beribadah kepada Allah sehingga di dunia maupun di akhirat kula panjenengan tansah pinarikan pikantuk mendapatkan pertolongan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Monggo maca Fatihah dhisik, mudah-mudahan ilmu manfaat. Lihat hajat wa lihat niat wa likulli niyatin sholihah syai'ulillahi al-Fatihah. Dan yang lainnya, saya tadi menyangka bahwa pengajian ini di luar halaman atau di luar masjid, bukan di halaman masjid. Saya ini sudah kecil-kecil, khawatir. Kenapa demikian? Kalau nanti di luar lapangan atau di luar masjid, di halaman masjid banyak penjual teh, terus saya disuruh borong untuk beli. Betul kok? Ya Ustaz ceramahnya tidak bawa duit. Jelas kosong. Jadi tiba-tiba kok ada uang kan borong dagangannya tekor beli. Oh, juta di sini ora pantes. Membebankan panitia untuk membayar jadi boten pantes, gitu. Untungnya di halaman masjid atau untungnya di teras masjid, jadi nggak ada yang jualan makanan. Alhamdulillah. Ya, kalau di sini ketahuan Ustaz berapa borong duit. Gitu. Ustaz udah bisa ceramah sudah borong duit. Kata pulau ini bagi membahas subhanallah asrof di api ilahi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lek pulau ceramah mesti ada takbir. Soalnya apa menungso itu mesti besok air mataku yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Nek dia kowe manggon bakal dipenuhi oleh kematian. Walaupun kau dilindungi oleh benteng yang kuat, 100 dokter melindungi dengan supaya tidak sakit, tetapi kematian itu pasti akan menghampiri kita. Dan menghampiri kita itu kita bukan setelah dikubur itu berhenti boten, tetapi akan melanjutkan perjalanan
Alhamdulillah kalau kita tahu bahwa kita itu adalah orang yang melintas alam. Dari alam dunia menuju alam barzakh, menuju alam akhir, masa dan sebagainya. Maka perkokoh keimanan guna meraih keberkahan. Kesana terombo. Jadi tuan minum kok, berapa nyanyi. Minumnya rumput orno, saya kopi. Padahal ini, wong bersih sekarang dari siap-siap mulai kopi. Kalau dia harus makan, kopinya rada, ini bisa cuma menantu. Orang punya dulu itu tenangan. Tapi misalnya dengan dosen prosop itu kebangetan. Betul ya? Itu. Lalu Jawa yang ngambil Jawa banyak kok ayo. Jelas, namanya jelas lah pokoknya. Gak seru. Kopi lah Pak. Kalau ada kopinya enak, loro jam gorengnya. Tapi kayaknya atau Pak Samsung pesan. Ini tau? Ini ngaji, boy. Oh. Ini yang bunyinya gitu. Kalau disindir kalian. Sindir Pak Sek, PC Kepala Desa. Penasaran kayak apa orangnya yang diberi nama Yusri Kota Kajawi, daerah. Seruyan dulu Yusri Kota Kajawa. Pak, memang orangnya ini orang Jepang. Ini pribadi sini kalau kan ada orang di kita sini meneh. Sini bikin lirik ke podai. Kata Bu, lirik podai kok sini. Oke, memang orangnya betul-betul ganteng sesuai dengan namanya. Betul? Kecap kok Pak. Kita bersih lah, dia 38. Kalau tak terani nyuruh saya ini kok gak cukup kan kulit. Soalnya sekarang tak omongnya aku kumpul ketendir. Kok ceramah niku, iku mengikuti Rasulullah wa ma'arsalna ila rahmatan lil alamin. Rasulullah niku diutus sebagai rahmat, pembawa rahmat dari Allah untuk alam semesta. Duh, itu niku nyampaikan tausiah Pak Nggih. Tujuannya dia nyampaikan rahmat. Supaya jenengan niku besok ora kudu neraka lek dikubur ora kena azab kubur. Betul? Motivasinya namun itu kesake besok lek orang-orang yang pernah ketemu saya, orang yang pernah saya lihat, orang yang kenal saya kok mlebu neraka. Niku nak kesake to, Pak. Itu berat sangat pernilo. Kula menyampaikan tausiah ini motivasinya adalah supaya panjenengan sami sak keluarga niku besok jadi ahli swarga di Allah, wilujeng selamat dari azabnya Allah Subhanahu. Pun mulai ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kurang usah kakek guyon nggih. Ulo niku lek diundang mate terkait kupas. Masyaallah indahnya seolah-olah. Berapa juta biaya yang dikeluarkan oleh panitia untuk menghadirkan seorang ustaz, padahal yang disampaikan ustaz itu paling 5-3 surat, 5-3 ayat, 2-3 hadis. Jutaan rupiah dikeluarkan. Napa malih sing rugi niku ibu-ibu. Loh. Dia terus semangat terus Bu. Payarin sayurnya berangkat ke terong. Terong itu mesti daerah-daerah ngantuk mesti. Iya Pak? Ayo kita misalnya berdoa. Paham? Ayo. Mungkin ceramah itu kakian ibu. Tak rugi dengan itu mengeluarkan biaya berapa juta untuk mengadakan sebuah pengajian. Ustaznya hanya menyampaikan 1-2 halaman dari kitab yang dipelajari. Waktu sampai waktu itu, butuh waktu yang kita momen yang kita pakai setahun sekali itu harus betul-betul untuk mendapatkan ilmu yang memotivasi kita, menguatkan iman kita, menjadikan amal ibadah kita dan banyak diterima oleh Allah Subhanahu. Pun paham ibu? Yo saya ibu.
oleh bau. Yang sewu, pulau dapat tembus saya utang dulu. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan. Wes oleh pulau panjenengan itu membahas bagaimana proses Rasulullah menempuh jarak sejauh itu dengan waktu yang hanya 1 malam yang mungkin itu hanya sekitar 8 sampai 9 jam. Jadi, logika kita tetap tidak akan menerima. 1400 sekian tahun yang lalu Rasulullah telah diberitahu oleh Allah memberitakan hal itu. Bagaimana perjalanan yang biasa ditempuh dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu memakan waktu perjalanan naik unta 1 bulan, pulangnya 1 bulan. Kemudian itu dikatakan hanya terjadi malam hari, 1 malam, urung munggai yang langit. Allahul ladzi khalaqa sab'a wa samawati wa minal ardi mislahun. Allah itu menciptakan langit itu ada 7 tingkat. Kemudian jangan kertas kalau mempunyai ilmu teknologi. Ada sebuah satelit yang namanya James Webb. Itu telah bisa mendeteksi memindai tempat yang jaraknya miliaran tahun cahaya. Juga tidak ditemukan namanya langit yang bersatu juga tidak ditemukan. Boten enten tingkat siji tingkat loro bangunan itu boten itu tidak ada. Gitu. Satelit yang paling canggih, satelit Hubble, satelit James sudah menemukan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan langit 1, 2, dan 3. Hanya orang-orang mengalihkan pemahaman itu dengan lapisan-lapisan atmosfer yang ada di bumi. Lapisan sing koyo anu iku boten enten lalu memahami piye. Wallahu ya'lamu bi-muradi innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Yang dimaksud Allah itu juga panjenengan tidak paham yang namanya langit 1 itu. Terus jaraknya berapa? Berapa triliun atau berapa miliar tahun cahaya? Buatan ngertos. Itu semua di luar jangkauan kita. Agar manusia tidak diprogram sampai secerdas itu hingga bisa memahami apa yang ada di dalam masalah Isra wal Mi'raj ya Rasulullah Muhammad SAW. Perjalanan ini tidak bisa dipahami dengan logika. Kalau dalam kalangan para wali ini bukan buat jenturopat lagi. Itu hal yang sangat mudah dipahami. Dengan merasakan ilmu walian, saya tidak merasakan, tapi sini itu hal yang mudah dipahami. Namanya ilmu thayyib zaman, ilmu namanya thayyib zaman atau thayyib ardi, atau thayyib masalah itu karena bastu zaman dan sebagainya. Itu hal-hal yang tidak pantas diterapkan di dalam mimbar seperti itu. Gajahnya apa, Bu? Bu? Apa? Roti tape. Wah, sing tape apa? Telur apa? Terus ibu nggih sih. Mudah-mudahan masjid desa akeh sing ngumpul di kipas angin. Kira Pak PJ ulah mawon Pak kipas angin 200 juta kalambur. Musane ora ini. Gitu. Ulah ini nyun sewu. Pak ketua tak kira sih dulu. Saya jangan menghina. Enggak menghina. Nggih. Oh, kata saya ngaji nggih. Permilo untuk memahami masalah Isra Mi'raj itu kedepankan dulu perasaan keyakinan kita atas kuasa dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun boleh usah dibahas ini. Yang penting di dalam ayat itu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayat. Loh ini Bu, kata-kata ini tujuan linuriyahu min ayatina. Allah ingin menunjukkan berbagai macam kekuasaan dan kemampuan Allah dalam berbuat segala sesuatu. Dengan memahami apa yang Allah tunjukkan itu, insya Allah Rasulullah dikokohkan imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menawi panjenengan sami mendengarkan cerita tentang apa yang dilihat oleh Rasulullah, insya Allah
menyembah menjadi mempunyai keimanan yang iya, video kodanya ini pasti perusahaan Yesus kenalan pun Rasulullah oleh Allah diberitahu berbagai macam keadaan-keadaan yang dialami oleh orang-orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menunjukkan bagaimana surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menjenengan sami sebagai umat Rasulullah niku yakin eneke swarga lan supaya kita yakin sebetulnya ini dipelajari oleh para ahli hikmah. Metode pengajaran kepada orang khususnya kepada anak-anak itu ojo dikongkon sholat ojo dhisik sing dimek-diwero. Tunjukkan bagaimana akidah-akidah yang dimiliki seorang anak, seorang muslim supaya dengan akidah yang kuat itu perintah yang akan diberikan kepada seorang anak menjadi dilaksanakan karena ada keimanan yang dimilikinya. Bu, PNTPA diulang mau Quran tok apa salat barang? Niki nggih Pak Ustaz bingung sewu. Lek menungso niku mek diulang carane salat, carane poso, sing batalne wudu dan sebagainya. Terus kemudian disuruh baca Quran tanpa pernah ditanamkan keimanan ke dalam hatinya. Ini kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada dirinya akan terasa sangat berat. Akhirnya tidak mau melaksanakan. Mau ditanamkan keimanan dulu sebagaimana Allah sebelum memberikan perintah kepada Rasulullah untuk mengerjakan sholat. Allah menunjukkan kekuasaan, diajari akidah, diajari keimanan. Betul? Ini lagi dibahas sampai jam berapa ini? Biasanya pengajian ini sampai jam berapa, Pak? Hah? Kalau ini apa toh? Kalau tak suwi-suwi mudah-mudahan tuh kopi ini tenang loh. Cocok Bu? Kok dia kata kau masih nih, jadi ini kata kau kata jong, Anda belum berun, asik. Betul? Ngomong ini kalau kopi ngambil siapa? Tapi orang bawa duit. Aku ngomong panitia ya sudah. Betul Pak? Ya. Bu? Aku senang. Loh sing ditunjuk nih lho Pak. Ini tak jemput si anu hati-hati gak teko. Kalau membahas proses bagaimana proses kejadian Israel kok sampai situ terus gak teko. Yang penting salah satu yang Allah tunjukkan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu beliau di dalam Mi'rajnya itu menyaksikan neraka wakana aksaru ahliha an-nisa. Piye Bu? Jare Kanjeng Nabi paling banyak-banyaknya penghuni neraka itu wong tetapi para ustaz, para penceramah yang ngerti kenapa Rasulullah Muhammad SAW mengatakan aksaru ahliha an-nisa. Akeh-akeh penghuni neraka iki wong wedok. Sapa sing wong wedok ngajung? Sapa sing kerasa wedok ngajung? Ora enek. Bincang ngene. Lari bincang. Loh, kenapa Rasulullah mengatakan penak-penakan Pak? Jangan ngerti kalau membaca nih boleh YouTube itu jumlah perempuan di Rusia sana negara ini Pak Putin itu 70% atau 65% wong wedok sih 35% wong lanang. Sampai wong Rusia niku wong ayu-ayu iki bagi-bagi kaya kula lho. Niku mancung kaya kula niku wong Rusia niku. Terus mancung jero iki. Ya. Niku sampai pengen dipek wong Indonesia. Bener. Wong Rusia, wong Palestina ini sing lanang-lanang bodoh mati sing wedok akeh ayu-ayu pengen
rapi wong Indonesia. Bu, lek sampean enggak sayang karo bojone wong Rusia antri mbek bojone. Betul? Memang wong wedok itu lebih banyak daripada wong lanang karena dari aksar ahli Nisa. Terus anu ngono ae terjemahne. Ojo diomongne wong wedok Indonesia ngene. Musik jamaah selawatan itu akeh wong wedok ora nang. Akeh wong wedok. Ngene iki sing paling soro mempersiapkan ini tak wong wedok to pira? Nggih. Kok arep ahli rokok. Padahal mungkin diterjemahkan ibu-ibu sini. Paling ibu-ibu sini yang masuk neraka itu cuma sedikit, 1 atau 2 tapi tidak lama. Nggih, Bu? Nggih. Itu tak kalau ada sesuatu yang mudah kan repot malahan. Gitu Pak? Mudah-mudahan Bapak Ibu ini anak ibu kabeh besok masuk surga. Seperti kayak Gusti Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun ora cukup wektune. Pun kula tak terangke salat mawon nggih. Soalnya itulah satu-satunya modal paling utama untuk bisa kita itu masuk surganya Allah Subhanahu. Betul? Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Rasulullah untuk menghadap langsung ke hadirat Allah. Yang utama tujuannya diantaranya untuk menyampaikan kewajiban untuk umatnya, untuk hamba Allah, untuk mengerjakan sholat 5. Pun Rasulullah itu ditanya pada suatu hari pertanyaan yang sama. Pada 4 pertanyaan itu jawabannya beda-beda Pak. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, ayu ibadatin afdalu. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibadah apa mungguh Gusti Allah sing paling utama? Rasulullah pernah menjawab thalabul ilmi. Yang kedua Rasulullah pernah menjawab juga dari pertanyaan orang yang berbeda, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Yang ketiga dijawab juga oleh Rasulullah dengan pertanyaan yang sama, jawabannya ma'rifatullah, mengetahui, memahami eksistensinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di pertanyaan lain, ayu ibadatin afdal ya Rasulullah, ibadah apa sing paling utama? Rasulullah menjawab as-sholatu lima waqtiha, sholat pada waktu. Pun artinya sholatnya itu tetap pada waktu yang telah ditetapkan sesuai aturan fikih, tidak keluar, yang artinya itu dipodok sholat. Untuk terang ini ibadah sholat ini masya Allah sampai Allah jauh nih. Ini tak jauh Jawa itu ngerti kurang ngomong. Aduh, yang bacot juga ngomong bahasa Jawa kurang ngerti tuh ngapur. Bu, kurang. Kalau itu kurang nih bolot, jadi ini si ngomong wedok itu burungnya. Jadi kita ngomong lana serata nah, gak dong. Itu masya Allah masalah sholat sangatlah penting di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah yang satu-satunya ibadah nantinya yang bisa dijadikan dasar utama untuk seseorang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking pentingnya Allah itu langsung memanggil Rasulullah menghadap ke beliau ke dalam kawasan yang kalau kita sering bikin Sidratul Muntaha, di depan aras ada yang mengatakan Fadilatul Qudus itu kesucian. Malaikat Jibril pun tidak bisa naik ke tempat itu. Gitu? Yang melewati Sidratul Muntaha itu tidak bisa malaikat Jibril itu, kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Alaihi khuliqa min nurillah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad diciptakan dari nurnya Allah, maka mampu berdekatan sedekat-dekatnya. Karena kau bapak saya ini au adna. Mulai lancar lisan gua menurut Allah. Mulai lanyah ngomong. Oh itu rasanya gini. Rasanya di antara dua kemungkinan, mudah-mudah gabir-gabir, gabir-gabir ngerti. Bosok gini kan makhluk gabir-gabir. Iya. Atau mengatakan
baru bocor. Kadang-kadang turane mambungi sugone kula jenengan. Ora jabul-jabul. Gebres. Apa malah wis gawe karo muring-muring. Kok enek. Wah, parah iki. Sing gawe kumpul iki jebule lancar. Tambah lancar gaya lek ngomong. Betul? Sembuh ae, Bu. Tapi alhamdulillah minggu bodoh kok pengajian ora jalan-jalan yang kubu dari Kalimantan, Bu. Nun sewu jenengan saksikan bagaimana keadaan saya setelah meminum kopi ini. Ya, wis pokoke ini kok ini. Ya, kalian ngomong iki, pomone mesinnya uli sampingnya kurang, jadi sekernya kering. Diwehi kopi itu jadi tarikannya enteng. Atau kita ulang ya? Tarikannya enteng, boleh gak? Di samping ini, selalu ada arah kobong. Turun mesin, ganti seker. Berani loh. Dia Mbak? Itu jauh nih Bang, itu jauh tak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Ini kita jalan, lagi ceramah untuk sini. Atau BKB tak pasti panas. Kalau katanya demi ceramah disui-sui. Kita? Ya, udah tidak enak loh. Tapi sih, kita nggak rasa kopi yang lalu. Berarti ngopi sih, ini ada jadi ngopi tapi gelasnya cukup. Ya Mbak? Kasihan deh Bu. Gusti Allah sampun menunjukkan bagaimana tentang pentingnya ibadah sholat. Bagi kita karena dengan sholat itu maknanya Allah Rasulullah mengatakan man laqiyallaha qudhi'an di sholati layak ba Allah lam yak ba Allah dijamini hasanati. Ini nek amne sholat saya lupa tadi saya baleni. Gusti Allah niku ndawuhi aku bagi sholat itu menjadi dua bagian. Pak Sinemburi, waktu sampai tamu rumahnya kita ketemu setahun sekali. Itu pun panitia harus rapat-rapat sering untuk menghadirkan saya di sini. Terus, ibu-ibu dimintai iuran untuk menghadirkan seorang penceramah di sini. Lek ngaji ojo guyon ojo keturun. Cocok? Besoknya lek turu lek ngomongin ngaji natukan bawa kopi ke rumah panitia. Cocok? Ini guyon orang tenanan, mau sampai kayak jual kopi, tak ada tangki air enteng sih. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, aku bagi sholat itu dua bagian. Satu bagian untukku sebagai haknya Allah sebagai pencipta dari manusia. Allah yang menciptakan kita, wajib disembah itu kewajiban kita. Hadza siratul mustaqim wa hadza siratul mustaqim. Inilah siratul yang jalan yang lurus. Menyembah Allah tanpa mensekutukan Dia. Terus kemudian yang separuh aku berikan kepada hambaku, wali abdi masalah. Hambaku akan kuberi apapun yang dia minta. Loh, lek maknanya ya Allah katanya engkau memberikan sesuatu apapun yang diminta dari orang yang telah mengerjakan sholat. Lalu aku minta Land Cruiser atau Fortuner kok gak kesampean ya Allah. Bu, kira-kira jawabnya piye? Gusti Allah itu maha ngerti. Lek kowe kok ditukokne Fortuner atau Pajero, njaluk Pajero dituruti, Masya Allah ora bakal teko ning pengajian, tetapi malah jalan-jalan kemana yang diinginkan. Betul? Bu, misalnya bapak jenengan itu suaminya minta Allah dikabulkan dalam kenyataan, minta rumah yang megah, terus kemudian mobil bagus, lahan sawit banyak. Yang diminta yang kedua, kalau tahu Allah selalu mengabulkan. Istrinya tam, cocok? Cocok. Wes kalau Allah
untuk di alam dunia, jadi permintaan yang spektakuler itu ditangguhkan pengadilannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ibu yakinlah dengan apa yang ada, yang semua ijabah ditangguhkan sementara oleh Allah itu menjadikan jenengan sami bisa beribadah kepada Allah. Betul? Pasti nasib utamanya apa-apa ini berdiri dua bersemangat. Makanya senang ibu jenengan ini keadaan apa yang dialami ini senang-senang aja. Cocok? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man laqiyallah wa huwa mudhayyi'un lis-salati fa inna Allaha lam ya'ba bi jami'i hasanati. Ini saking pentingnya sholat. Barang siapa bertemu Allah mati. Siapa sih yang mikir barang orang mati? Siapa? Semuanya manusia akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bayarane, pahalane, balesane, ijabah permintaannya Allah itu disempurnakan semua di dalam adik. Paham bu, aku tak untuk masuk. Tapi sekitar ganteng tak ada teman itu, tapi kita ganteng bu. Ini bangkit dari urusan. Ya, baru bu. Saya sekarang ditaruh ke diri apa? Dan ini juga ada kabar pun. Ya, sekarang belas. Masih kalau aku sih nggak jalan beko ciri. Ganteng dewe, pinter ciri. Saya belas bujurnya belum malam. Kalau malamnya untuk anjing, bang. Ini untuk anjing malam. Apa saya ini? Kalau nggak ada uang, masyarakat itu bu, orang yang bodoh dari ibu kalau ada suarga ya nggak boleh. Ada atau nggak ada, gua ada kesayangan bu. Tadi kalau yang ketua panitia tadi menyampaikan pantun yang nggak ngerti, pantun itu cuma satu. Dalam lagu dia cerita ini sejuta bintang di langit hanya satu bercahaya, sejuta gadis yang cantik hanya engkau yang ku cinta. Cintaku kepadamu bagaikan bagai ombak samudra yang selalu bergelora. Akhirnya lari-lari. Soalnya dengan kopi. Cocok? Estalon ben sesamente. Mungkin lek komonanmu undang malih enten menyane nggih, Pak. Udah menyan malih. Niki wong niku lek meninggal dengan dia di waktu hidupnya menyanyiakan sholat. Man laqiyallaha wa huwa mudhayyi'un lis-shalat lam yaqba'allahu bi jami'i hasanati. Wis kebaikan apapun kalau sholat itu selama hidup dia sering bolong-bolong, sering mengabaikan dan sebagainya, Allah tidak akan menghiraukan, tidak reken juga diperdulikan. Apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut, seolah-olah orang itu dihapus dari daftar kontaknya sebagai penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permino bu, ojo sampai meninggalkan sholat. Wa'mur ahlaka bi sholat ora kok awake dhewe kok Pak, itu utama bapak-bapak. Jenengan sebagai kepala keluarga, Allah perintahkan wa'mur ahlaka bi sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga untuk mengerjakan sholat. Ojo awake dhewe tok sing sholat. Anak keturunannya kudu diperintahkan sholat. Pun jika sahabat kurang cukup begini. Letak kabeh ini tidak cukup gitu. Oke, sama pulau bau pun gitu. Ini 5 menit. Oke, sampai hadis yang keras lagi. Mantaroka sholatan muta'ammidan maka kafaro. Itu hadis yang paling keren. Wong sing ninggali sholat dengan sengaja itu Pak Nih. Dari hadis itu fakot kafaro. Dia seperti orang kafir. Ojo dikatakan fakot kotnya itu ditakir, ojo dimaknai kafir. Yo ora oleh lah. Selagi dia masih ahli la ilaha illallah, yo kafir yang renung-renung gitu aja.
Menghukum orang itu begitu. Oh coba hadis maknanya ini ngerti makna implisitnya langsung ditembakkan. Senang ngapir-ngapir nih wong ora. Kanjeng Nabi itu memerintahkan jauh ini menasihati ojo seneng-seneng baik buyut kata-kata kafir. Barang siapa mengatakan kafir kepada seseorang, dan ternyata orang yang dikatakan kafir itu bukan orang kafir, maka sungguh kata-kata kekafiran itu balik yang boleh dewe-dewe mendar, yang boleh sing mengucapkan dialah di hadapan Allah orang yang kafir karena dia menuduh orang sebagai orang kafir. Orang sedih ini kafir jadi seorang usah itu wilayah yang ini kafir hitungannya dan wong mukmin Islam sing besok bakal mlebu swargane Gusti. Oh, niki kula terangi. Man taroga sholatan muta'abbidan Fakot bari amin di mati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakot bari amin di mati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa meninggalkan sholat, ini tak sholat langsung ya Pak. Kula lali ada-ada. Lek kula nek kopi ini dari ademe wajar. Lek sing niku kan mboten enten. Gitu. Oh, ini gak ini amnya tambah hamil kue Yesus tapi efeknya berat buruk juga. Oh, yang Yesus sendiri tapi beribadah kan? Benar? Oh, ada hikmahnya masing-masing. Tenang jangan tokon. Silir-silir apa ngantuk ini nih? Ya Mbak. Persingan tuh. Ini kalau terjemah yang hadis ini. Barang siapa yang dia meninggalkan sholat dengan sengaja, dia telah keluar dari tanggungan Nabi Muhammad SAW. Dia keluar dari urusannya Nabi Muhammad, dia urusan Islam. Nanti tak terangkan. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalat khairan wa khairan wa in syarran fasarun. Ini tak terangkan ini. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia telah keluar dari tanggungan Nabi Muhammad SAW. Niki maknane senajan kok elek kaya apa itu lek lakoni salat iki menungso. Wis ora tau ngaji tetapi ketika mendengar ceramah untuk tidak pernah meninggalkan salat dia mengerjakan salat. Kita tahu bahwasanya ketika seseorang belum mampu untuk membaca apa yang ada di dalam yang wajib untuk salat, oleh salat ora maca Fatihah senajan kok nek muni subhanallah. Gitu? Atau alhamdulillah kalimat-kalimat zikir. Nek ora iso tenang sampai lerai soal subhanallah itu berantem ya karena apa? Yo saya mulai sing bisu sholat menembak ini ya ora apa pokoknya ini syukur beda niku sing lumayan orang yang masih sholat walaupun sholatnya jelek gak bagus tetap aja sholat karena engkau masih di dalam tanggungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek wis ora sholat iki ditularkan oleh Rasulullah dari tanggungannya. Hakot hayatu syafaati lis ashabil kabair min ummati. Paham? Sungguh Rasulullah mengatakan dalam hadis yang saya baca tadi, syafaatku aku siapkan untuk orang-orang yang mempunyai dosa besar dari umatku. Lek kula panjenengan duwe dosa besar, pernah melakukan berbagai macam kemaksiatan wal iyadu billah, ibadah titik-titik, tetapi lek cek salat Rasulullah menganggap orang itu sebagai umatnya yang masih dalam lingkup tanggungan Rasulullah yang telah disiapi syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Ayyadillah fi jannati untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lepes lain tandani nanti setelah manusia mati hancur lebur di dalam tanah, maka dibangkitkan lagi. Lihatlah jejak digital dari yang dilakukannya. Nanti Pak jejak digital. Orang Pak ngerti jejak digital. Wamakin kau ilah tehi rokibun adil. Dia merekam malaikat yang ada di kanan kiri kita ini. Merekam ustaz yang ceramah tanggal 26 hari Minggu itu sengaja kopi ya. Direkam. Nyeneni wong supaya sholat karena sholat itu nanti satu-satunya jejak digital yang ada menjadikan bukti dia beriman kepada Allah minkum mati Rasulullah ini oleh syafaat Kanjeng Nabi. Lalu selain jejak belas siji jari kan tidak ada. Apa meneh? Liyane lenyap. Pun
sampai gak konek ke jawaban. Bu, anak pengajian itu sate kambing di polas tusuk dulu, ada gigitnya itu ada. Posok terong, pun dan ini perlu monggo saelek-elek sholat yang bisa kita kerjakan. Terus sempat-sempatnya jangan sampai panjenengan untuk meninggalkan sholat. Ingat, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah. Semua yang Allah berikan adalah fasilitas untuk mencari akhirat. Ku anfusakum wa ahlikum jogo nih Pak. Wah, anak bojone dijogo aja sampai masuk neraka. Kula setiap ngisi acara tausiah nikah niku kula sampai nih. Orang tua ketika melepaskan anak menjadi suami menjadi istri seseorang, yang paling diharapkan adalah orang tuanya itu suaminya bisa mengurus dia, menyayangi dia, kalau bisa melebihi kasih sayang orang tua kepadanya. Niku harapan wong tua itu nek duwe mantu anake diserahne wong lanang, niku harap ojo sampai anak disia-siakan hidupnya. Terutama ojo sampai digowo yang neraka. Lalu ini ibu-ibu ini amanah yang diberikan oleh Allah kepada seorang suami. Ojo sampai ibu-ibu ini ngantuk-ngantuk dan dulu orang mengerjakan mobil. Lanjut berapa Bu? Kata orang yang ini tak boleh begini. Buat serius. Tambah panas kalau aneh jadi nyesi. Dia tanjakan gasnya gaspol. Wah setuju. Dari ini itu diubi pilih mobil. Ini kan roti anget, kan roti enak, gitu Pak. Kalau ada yang datang pulang mau jualan kopinya terus kemudian ada menyanyi lah. Pak jemputin terkau tambah temen. Ini pun. Yang penting ojo sampai meninggalkan sholat. Tetapi ingat, tolakul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimah. Ngaji ilmu itu wajib bagi orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, itu wajib. Maka setelah ini yang dikurangi itu gak itu. Pun, gak usah dulu. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Tetapi dikatakan Rasulullah as-sholat bidin bimanzilatil roksi bil jasad. Bu, tak akan melakukan lah hal hukum atau kesuli. Oleh apa? Pertama ibu rasa di malu rasa di sini dengan bebas. Karena gedang boleh dibakar, itu kecuali kecil, pokoknya paling mudah itu aneh. Biar Pak, kapok dan gua repot tuan. As-sholat fitin bimangzilati roksi fil jasad. Sholat itu di dalam agama Islam itu pentingnya posisinya sangat pentingnya. Strategisnya itu seperti posisi kepala di dalam tubuh. Menungso niku lek gak duwe tangan enek sing urip. Gitu. Gak duwe sikil yo enek sing urip, tapi lek gak duwe indas kok manggone teng sawitan metune bumi ngene. Jemet niku. Padha nek gambaran wong niku aku tak tidak mau sholat itu dari bumi. Karena agama yang ada di tubuhnya tidak ada sama sekali, karena mesti mati oleh menungso ora enek sila. Betul? Betul kan ditinggal. Tetapi lek sirahe niku jemu-jemu piye? Kena kolesterol, kena apa niku tertidu. Nah niki hadise. Awalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-sholat. Besok nek padang mahsyar nek gone waktu pemisahan amal, ora pemisah cerutu ora Pak. Atau misah di Samsung mboten. Ya, tapi hisab itu pasti ditotal, dihitung, diteliti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia ini di padang mahsyar dikumpulkan oleh Allah untuk diseleksi di sini swarga dan di sini layak menuju swarga. Ya
mulai pertama diteliti adalah sholat. Ini kewajiban menuntut. Wis kok ora suwe neh daftar lah. Cocok? Jadi besok diteliti wudune piye, kang paine wudune piye. Pinter iso bener ora wudune. Niku diteliti. Cara bersucinya dia itu benar ora, karena bersuci itu adalah syarat dari sahnya bajunya diteliti oleh Allah. Bajunya waktu itu kena najis ora. Saya nggak ngomong nih. Bajunya ini kabeh pamini dari duit sing halal ora, itu sakit kapannya. Ini zaman saya boleh halal angel wong nek halal. Kok japane mantrane. Betul? Ini juga pakai wanita terang nih. Soalnya uang hamil niku dari 5% dari duit yang dipakai untuk beli baju dan baju untuk sholat, kata Rasulullah, sholatnya layak Allah. Orang diterima oleh Gusti Allah. Tetapi diterima penting sholat, besok ada jejak digitalnya. Ya Allah, aku niku diteliti nonton ibu-ibu. Ojo yasinan dan jenengan coba waktu menghadirkan ustaz-ustaz itu. Caranya Pak Ustaz sholat itu yang benar. Cara baca Fatihah makhlukul huruf itu diharapkan yusrihu wa yasruhu kama anzalallahu ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya nek ngucapne la hakok itu belajari. Ora iso kabeh sing penting sing wajib kalau sing nek sholat. Ada 5 bacaan wajib di dalam sholat. Gitu betul Bu? Lek gerakan beda-beda arep sing kumpul ini yo gak apa beda-beda iki ono boyoke wis encoke ku. Apa itu baca dia? Lek bacaane insyaallah iso kecuali sing parah. Ada daerah yang kurang-kurang di situ tidak bisa mengucapkan huruf ro eden. Tapi beda. Aslinya begitu, gak apa-apa beda-beda. Tetapi gerakan malah juga gak masalah. Yang penting kok diteliti syarat rukunnya sholat itu besok awal maju masa itu diteliti sholatnya. Lek sholatnya ini api bener, insya Allah pesto. Wong sing sholatnya api, dia tidak akan tega dan tidak akan mau untuk mendurhakai Allah Subhanahu. Jadi dianggap api fa'il khairan sa'irul a'mali. Lek diteliti sholatnya oleh Allah, kok sholatnya nilainya 9 lain-lain dianggap bagus. Karena apa? Setiap orang yang sholatnya bagus, sholatnya diterima oleh Allah. Dilarang kalau tombol yang tombolikan duit di itu. Betul teman-teman. Ketika terakhir sholat, itu orang mesti diwajibkan mengucapkan assalamualaikum oleh kanan, assalamualaikum oleh ketibu. Wes dari ibadah iki delokan tangga kanan kiri dulu enek gak beras ora gak panen sate gak panen enek orang monggo selamat tidak kelaparan dari ini karena aku telah mengucapkan ke orang kananku bahwa kalian selamat orang kok selamat ketemu mobil kok oke selamat paham Bu? Makna sosialnya buang itu setelah menghadap Allah. Kalau dia tidak bisa mengucapkan selamat ke arah kanan, dia tidak bisa menebarkan keselamatan, keberkahan, kebaikan kepada tetangganya kanan kiri, maka sholatnya masih belum dianggap baik. Ini kalau sholat kasih enak waktu kira-kira kalau 1/4 jam gitu. Waduh kalau dijemput nenek 1 jam deh ya lu. Rugi nanti Bu? Berapa juta disiapkan oleh panitia untuk menghadirkan saya di sini. Kalau saya ngobrol ngomongnya aneh perkaruannya malah Bu. Yang penting monggo patus ilmu sing jadinya jenengan masuk suatu di Gusti Allah, wilu jeung saking azabe Gusti Allah. Bu, ini bab terakhir dalam pertemuan kita kali ini. Di dalam Al-Quran itu dikatakan fa'idzatu katil al-budak dakka wajah Arab buka wal malaku soffan soffa wajah yawma idin bi jahannama yawma idin dia katakan insan wa akmalahu hidro
yaqulu ya laitani kuntu li hayati wa yauma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Kula boten dawuhe ngomongnya menyampaikan jenengan itu besok yang neraka boten. Pak, saya tidak akan mengatakan ini neraka boten. Tetapi kula namung nyritani sing bakal dilewati menungso sadurunge masuk swarga Gusti Allah. Jenengan pengen namung boten masuk swarga Gusti Allah. Bu, sapa sing ra pengen njaluk yang swarga Gusti Allah tak dongane langsung. Besok kenal Fir'aun pisan atau Abu Jahal. Sapa ayo angkat tangan. Tapi dengan jenengan yakin tidak mau dijadikan ahli neraka bukti ada hati yang mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jurus ini bukan apa? Ada. Termasuk bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Tapi kita itu dulu menunjuk. Terus. Ustaz suaranya petirah ngomong ibu lo teman. Terus buah koyo ngene ngopi-ngopi ngene enak. Mosok diporo gak ngomong lho. Sesuknya gak bu. Nggih, kok jewer Pak Lurah jewer mau sira ngomongnya. Ora pengen yang swarga. Wis kaya apa menungso niku lek pengen swarga sak api-apike ngomong niku wae minggu ila waridua. Menungso niku bakal lewat neraka dhisik. Bu lewat kok bu selamat itu mesti lewat. Dia akan menjalani proses. Masya Allah, ini ayat yang tadi saya katakan langsung saja karena saya tidak menerangkan alam barzah. Nek kula penerangnya alam barzah, alam kubur sing neraka kula iki pinter. Karena sikil kula wis pinter neraka. Nggih. Sikil kula niku koyo wis pinter neraka, lek nek neraka gampang. Faedah juga diartikan dan besok dari juz amal motor digoleki ayat ini. Nek tahu motor yo lah ora oleh di Quran. Ketika bumi itu dihancurkan, diratakan dalam proses penghancuran yang lebih kuat dan lebih hebat daripada yang Allah lakukan di Los Angeles. Ibu, apa di Los Angeles? Paling duluan Donald Trump. Iya Pak. Dulu-duluan Donald Trump Pak Deneng. Dunia itu besok dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti disinilah kita itu bisa melihat bagaimana pentingnya sholat yang kita lakukan. Allah hancur rebutkan alam semesta, diratakan bumi, kemudian dari situ dibangkitkanlah umat manusia. Umat manusia itu ditanya kabeh dihidupkan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah manusia berkumpul. Ini istilahnya dari awal 3 jam bahkan. Niku malaikat turun, Allah turun ke tempat itu. Wajah Rabbuka wal malaku saffan saffa. Niki Masya Allah Bu, ketika manusia yang kumpul dikelilingi di pagar betis oleh miliaran malaikat yang mengiringi turunnya Allah untuk melaksanakan hisab, penghitungan amal. Dan yang saya katakan tadi awal ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Niki Masya Allah manusia di dalam kemerian melihat besarnya malaikat, melihat banyaknya malaikat di tempat yang sangat panas dan tidak ada naungan illa dzikrillah kecuali payung yang Allah pasang untuk orang-orang tertentu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki panasen, jenengan dijemur di lapangan yang waktu itu harinya panas mulai pagi sampai jam 4 kuat tadi. Kuat apa badan? Hadis Rasulullah mengatakan proses hisab ini 13.000 tahun. Lek pengen menderita mau dia yo sholat. Bu, lek pengen kepanasan 13.000 tahun tanpa ada payung, sampai manusia tenggelam dengan keringatnya sendiri. Kehausan andai kata kematian itu bisa. Yang mati ngelaktok kelari. Yo nek dunya penah ngelak ibu ngombe. Yo ngombe sembarang-barang terutama kopi. Cocok? Alasannya arai wong ngono jan. Gitu nggih. Dari kuwi menungso niku besok dikumpul nih. Terus setelah menungso niku ngumpul,
Wajib yauma idzin di jahannam yauma idzin yatadakkaru insan wa anna lahu dzikra. Lewis menungso kumpul niku tiba-tiba ada sebuah planet, sebuah tungku raksasa seperti planet. Planet itu berwujud api dan suara air yang menggelegar mendidih, suara besi yang mendidih meleleh, dan planet itu adalah neraka jahanam. Pak, neraka jahanam itu oleh Allah didatangkan di hadapan miliaran manusia yang dikumpulkan di pada masa. Wajib yauma idzin di jahannam. Allah menggiring jahanam itu dengan diikat 70.000 rantai. Setiap rantai dipegang oleh 70.000 malaikat. Lho ngeri belum? Menungso niku menyaksikan semuanya besok di kubur. Kabeh roh di tengah jahanam. Sopo sing dilebok niku, siapa yang akan dimasukkan di situ? Semuanya ngerosot dhewe-dhewe. Ya Allah. Manusia di saat itulah eling. Bah, menungso di saat itu setelah menyaksikan jahanam itu ada eling baru saja. Nggih, wa anna lahum dzikra. Tetapi di saat itu kesadaran itu sudah tidak ada manfaatnya sama sekali. Wis gak enek gunane kowe getun. Lho sewu nggih. Bahasane kasar lho nggih. Betul dong? Bahasa saya ini halus, cocok dengan orangnya, karena saya memang sebagian dari makhluk halus. Ya Pak, bagian dari makhluk halus jin. Maka saya ceramah ini, betul? Ini besok epistemologi menungso niku baru sadar, tapi waat ngalahu tidur. Wes ora enek gunane penyesalan yang dia miliki, yang dia rasakan tidak enek gunane. Mumpung sik nek ngalam duno, monggo ibadah kepada ngersanipun Allah. Pinter rencana kula panjenengan sing wis ninggal nek ngalam duno. Kira-kira selamat saking siksane Allah mboten. Disadari hal itu, dipeksa, maka japane salat biar gak alas-alasan sapa sing perintah ulang. Bu, mantrane supaya salat itu gak alas-alasan. Gak so. So. Tuk so. Apa? Pegang-pegang ya dipaksa. Kesel ya dipaksa. Ngantuk ya dibang. Tapi panjang jangan bujuni. Bujuni so. Ibu ge. Dia Pak. Dasar. Besok lempar. Besok masuk Pak Ikon. Di anna lahul dzikra, tidak ada penyesalan waktu itu. Sing niki Pak, wa yauma idzin yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, sungguh sedih aku. Andai kata aku dulu telah mengirimkan pahala, mendahulukan amal pahala sebelum kematian itu untuk kehidupan. Jadi tak jam lebih Pak. Tak jam lebih kali Pak. Jadi gua terang nih sing ini mengametkan orang kok. Yo kabeh gak apa-apa pengen mlebu swarga. Yo gak apa-apa ora sampe mlebu swarga, tapi kudu mati neraka dhisik. Ora enek jalan neraka, jalan swarga nek sira mustaqim, yo nek sitok kuwi tok jalan tembus yang bisa ke surga. Sing kabeh harus lewati neraka. Nek jenengan neraka nek selamat wis ora njaluk mesti yang suwar. Permilo monggo disiap ning amal yang kira-kira menjadikan kita wujud selamat dari azab neraka. Dengar nek masalahnya swarga gampang ulasan jaluk. Sing penting untuk mlebu swarga, ojo mlebu neraka ora. Kada wis terjamin masuk swarga. Niki menungso niku pas ngerti neraka di jahanam itu didatangkan oleh Allah dengan seperti tungku raksasa yang mengerikan. Menungso ketakutan semuanya. Qalu ya lailani qaddamtu hayati. Kenapa kata-kata itu nek wong ngerti tafsir ora kok nek ngrungokne ini ngerti. Ya laitani qaddamtu hayati. Kenapa kok tidak dikatakan di surga itu kata-kata ba'da mauti? Sakbare matiku kok
Nabi, an-nasu kulluhum niyamun fa idza matu intabahu. Pak Urawi, niki hadisnya ini Bu arti. Semua menungso kuwi seperti orang yang tertidur ketika dia hidup di alam dunia. Kabeh niku boleh Allah atau semua perasaan kita ini sebetulnya ketika hidup di alam dunia ini kita dalam keadaan fa idza matu intabahu. Lek wis mati baru dia padha karo wong tani itu. Itu iki proses jelasnya iki. Wis panjenengan duwe omah kaya apa ae. Duwe sawah berapa ribu hektar, duwe mobil mewah apapun, rekening berapapun. Lek sawah dhewe mati kok ora apa dhewe, tunggu mimpi duwe istana betul Bu? Waktu mimpi itu Masya Allah, saya punya istri 6. Allahumma amin. Ada orangnya ini. Ada orangnya ini. Jangan bandel-bandel lah. Dua mobil itu Land Cruiser, helikopter, ya, elek-elek sing ditukune Pajero, tetapi ketika ngelilir kabeh lenyap. Betul Bu? Nek tak itu milir hanya mimpi. Begitu pula nopo panjenengan yang miliki sekarang ini. Bagaimanapun keadaannya, mewahnya kayak apa? Lek wis mati lenyap, kok mimpi? Karena waktu di akhirat itu lamanya tidak terbatas. Urusan manusia sampai dibangunkan dari alam kubur sampai ke swarga itu memakan waktu 50.000. Maka di saat dibangkitkan dari kubur itu, itulah hidup yang nyata, hakiki dan abadi. Semua yang dimiliki di alam dunia, ojo iman-iman, kodam itu hayati, wis tak kirim yang akhirat yang jenengan harus pindah dan jowo dari sini. Barang-barang sebagian mau dikirim yang kampung jowo. Seperti itu kalau jenengan nanti pulang ke akhirat, silahkan ojo sampai iman-iman, lah ijo soda. Betul? Wes ojo iman-iman karena penyesalan orang yang berada di alam kubur pertama itu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa aku minasyolihin. Ya Allah, tundalah kematianku barang sebentar agar aku bisa bersedekah untuk hari di hari setelah kematian. Saben malam Jumat aliku bersama neng omah kosek kabung ya perlu jaluk dongo badan Quran ajan sakalimah yang orang dikirimi terus dia banjur bari lebes ini apa nangis apa ya sehari yang nangis ini. Duh, dia anak putumu kowe gelem mangan wali. Lho ora sedih Pak Mun. Anak-anak mau mangan warisane, ora njomakne wong tuane. Coba Bu ketika bapaknya meninggal, itu ada barang benda uang disedekahkan. Dia menghindari penyesalan orang yang baru dikubur. Pak ini saya sedekahkan kepada sejak anak yatim ke fakir miskin. Untuk pahalanya bagi bapak saya dan ibu saya yang baru saja meninggal. Lek diwacana yasinan kadang-kadang yo nyampe, tetapi sing maca yasinan kadang gak pasti maca Quran ora bener. Nggih kamu. Lek sedekah mesti bener. Coba para ustaz-ustaz di masjid diberikan sarung 10. Satu orang satu. Setiap orang yang memakai sarung itu untuk sholat, maka yang bersedekah terutama nama yang diberikan ke ibunya, ibu oleh pahalanya sholat. Gitu? Betul. Ojo iman terutama bagi anak-anak yang dididik oleh orang-orang ustaz-ustaz. Ustaznya udah dibeli. Apa dibeli? Ustaz tak terangnya aku gantung untuk dikantel. Gitu? Wal yauma idin la yu'adzibu adzabahu ahad sing paling ngeri. Allah di saat itu di akhirat kelak itu mengadab manusia dengan azab yang tidak pernah dilakukan oleh manusia manapun. Kejam yang ngerinya penyiksaan Allah terhadap orang-orang yang kafir, orang-orang yang berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sangat ngeri wis kok menungso disejone alam dunia
dibakar, itu ujung-ujungnya 5-10 menit mati wong. Dia namanya. Tetapi kalau di akhir dibakar 40.000 tahun dia tidak akan mati. Koyo apa lorone, padahal di saat itu secara hakiki urip itu lebih sempurna, jadi syarat merasakan kesakitan itu lebih kuat dan lebih sempurna. Monggo Pak Hek. Terus tak keras-keras aja sampai dulur kabeh lanang itu sing punya nelponi Allah Subhanahu wa taala. Pada yauma idzin la yu'adzibu adabahu. Karena Allah di saat itu menyiksa manusia yang membangkang yang masuk neraka lebih berat dari adab siapapun. Kalau penjara terngeri di dunia itu penjara Guantanamo di Amerika sana, yang dikhususkan untuk penjahat-penjahat kelas berat dan para teroris menurut Amerika. Tetapi kemarin beberapa hari yang lalu dibongkar bagaimana ruang siksa bawah tanah yang dimiliki Bashar al-Assad. Menungso itu dijadikan pupuk dan juga dijadikan jembel. Ngerti? Disiksa dengan siksa yang paling berat. Tetapi itu tidak sebanding dengan siksa yang Allah berikan kepada manusia. Sing ora iso mlebu suwarga. Permira monggo awak dhewe dijogo. Ku anfusakum awakmu dhewe jagalah dirimu. Wa ahlikum naro dan keluargamu. Lek anake ora salat jadi seneni. Betul Pak? Ojo sok bene besok yang wis duwe kaya sadar dhewe. Oh, dia sampe masalah. Mumpung cilik dipaksa ben terbiasa melakukan niku sing utama monggo niki peringatan isolat. Wa yauma idzin la yu'adzibu adabahu ahad. Ora enek siksane manungsa iki sing bandingi siksane Gusti Allah. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kuat memberikan siksa ribuan tahun dengan berbagai macam jenis Sampun bawa ibu terus aja lebih dong. Kalau kira-kira kurang ya, like and subscribe, oke? Atau follow, oke? Besok-besok dari kapok undang nih, tapi kapok mustahil teramai kerumunan, terus rasa undang dan undang juga dijanji kok. Berlima, monggo, ini sak dari ini pun sak jam lebih. Dua dumateng mengesani Gusti Allah. Mugi-mugi kula panjenengan sak anak putune, sak mak-make mbah bae sing pun tinggal. Ing kula disone kali Gusti Allah. Diparingi rahmat Gusti Allah. Amin. Sedaya masuk swargane Gusti Allah. Amin. Ujung selamat dari adabnya Allah. Amin. Muga rezeki kula panjenengan barokah saha manfaat. Anak keturunannya kabeh didadekake wong soleh dan solehah. Amin. Mudah-mudahan rumah tangga sing arep hijrah dadi utuh lan bojone tambah. Amin. 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 Kalau tak nyawang itu, mudah-mudahan sing rumah tangga arep hijrah tapi dadi barokah tur bojone tambah. Di hadir hajat bali hadirnya ila Allah. Wa di syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malik wa fi jami' hajat wa usul naql syawillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah Rabbana la ilaha illa anta la syarika lak. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim an sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi biha min jami'i ahwali wal afat wa taqabbal lana min hajat wa tutahhirna min sayyi'at wa tarfa'una bi yadika ala darajat wa tuballighuna nasrul ghayri min khairat bil hadi wa badal ma'at wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah subhanaka Allahumma anta alladzi la bisati wa qalbi subhanalladzi la atafa bil masjid wa takallama bi subhanalladzi ahsa kulla shay'in bi ilmi subhanalladzi la yanbaghi tasbih illa lahu subhanalladzi wal fadli subhanalladzi izzi wal karam subhanalladzi qawl. Ya Allah ya Allah ya Allah, inna nas'aluka bi ma'ati bi jizzi min arsyika wa mutahharrahmah min kitabika wa
وباسمك الأعظم ووجهك الأعلى وبكلمتك التامة التي لا يجاوزهن بار ولا فاجر أن تصلي على سيدنا محمد وأن تجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا من ذريتك الصالحين. اللهم ارزقنا وإياهم إيمانا صادقا ويقينا ليس بعد الكفر ورحمة ينال بها وكرامتك في الدنيا والآخرة يا الله. اللهم اغفر حوائجنا اللهم حسن مقاصدنا واستغفر أمورنا واجعلنا وأهلنا وأولادنا ذريتنا ووالدينا وأجدادنا يرزقك لجنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا يا الله. اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا يا الله. اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا برحمتك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bapak Ibu sekalian, kita